Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh karena Allah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama mendengarkan hasil presentasi dari proposal yang saya buat yang berjudul Analisis Strategi Galeri Investasi dalam Meningkatkan Minat Mahasiswa Berinvestasi Melalui Galeri Investasi. Studi kasus Galeri Investasi IAIN Langsa. Latar belakangnya, secara seluruh melalui strategi-strategi ini, galeri investasi dapat membantu meningkatkan minat mahasiswa dalam berinvestasi dengan pendekatan pendidikan, partisipasi aktif, kemitraan strategis, penggunaan teknologi digital, dan komunikasi yang terbuka. Galeri investasi dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi mahasiswa untuk mempelajari keterlibatan dan meraih manfaat dari investasi. Identifikasi masalahnya terbagi 6. 6 identifikasi masalah dalam proposal saya. Yang pertama, kurangnya pemahaman mengenai investasi. Yang kedua, ketidaktahuan mengenai manfaat investasi. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya dan aksesibilitas. Yang keempat, kurangnya kesadaran dan promosi. Yang kelima, ketidakpastian keuangan dan rendahnya pendapatan. Dan yang terakhir, kurangnya dukungan dan orientasi. Selanjutnya, batasan penelitian. Batasan penelitian ini adalah wilayah Yayasan Langsa. Dengan adanya batasan penelitian tersebut, diharapkan dapat memfokuskan penelitian pada objek dan wilayah yang terbatas, serta dapat menghasilkan hasil penelitian yang relevan dan terfokus. Rumusan masalahnya terbagi 5 bagian. Pertama, seberapa rendahnya minat mahasiswa Yayasan Langsa dalam berinvestasi melalui galeri investasi. Yang kedua, apa faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat mahasiswa dalam berinvestasi. Yang ketiga, bagaimana pemahaman dan pengetahuan mahasiswa Yayasan Langsa tentang investasi. Yang keempat, apa kebutuhan dan preferensi mahasiswa Yayasan Langsa terkait investasi. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana galeri investasi Yayasan Langsa saat ini dalam menyediakan pendidikan, informasi, dan dukungan kepada mahasiswa terkait investasi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan utamanya penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi galeri investasi di IAIN skala Langsa dalam meningkatkan minat mahasiswa berinvestasi melalui galeri investasi. Manfaat penelitian: satu, menyediakan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam berinvestasi. Hal ini dapat membantu galeri investasi dalam mengidentifikasi hambatan yang perlu diatasi atau merancang strategi yang efektif. Yang kedua, memberikan informasi yang relevan tentang pemahaman pengetahuan mahasiswa Yayasan Langsa tentang investasi. Yang ketiga, menyediakan masukan tentang kebutuhan dan preferensi mahasiswa terkait investasi. Yang keempat, membantu galeri investasi dalam mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dijalankan sehingga mereka dapat melakukan penyesuaian yang perbaikan yang diperlukan. Yang kelima, memberikan landasan teoritis dalam praktis bagi lembaga pendidikan lainnya yang memiliki kepentingan dalam meningkatkan minat mahasiswa dalam berinvestasi melalui galeri investasi. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara
observasi dan dokumentasi, dan menggunakan kualitatif, lokasi penelitian, dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di IAIN Langsa, yaitu Institut Agama Islam Negeri Langsa, yang merupakan studi kasus galeri investasi yang ada di IAIN Langsa untuk mengidentifikasi strategi yang digunakan dalam meningkatkan minat mahasiswa berinvestasi. Dengan waktu penelitian dimulai pada bulan Juli 2023 sampai dengan selesai. Subjek penelitian membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling yang digunakan. Sumber data penelitian ini akan mencakup mahasiswa yang terlibat dalam galeri investasi IAIN Langsa sebagai responden utama melalui wawancara untuk mendapatkan perspektif mereka tentang minat pengalaman dalam persepsi terkait investasi. Instrumen pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi, analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan adakah yang ingin mengajukan pertanyaan? Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Asrita. Saya mahasiswi jurusan Manajemen Keuangan Syariah Unit 2. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk mereview proposal skripsi punya Amirul Mukminin. Jadi proposal skripsi yang disusun oleh saudara Amirul Mukminin ini sudah cukup baik. Dia mampu mengidentifikasikan masalah penelitian dengan fokus, yaitu mengenai strategi peningkatan minat investasi mahasiswa melalui galeri investasi IAIN Langsa. Nah, untuk rumusan masalah penelitiannya juga dirumuskan dengan sangat jelas dan detail. Tujuan dan manfaat penelitiannya telah dipaparkan dengan baik, relevan dengan permasalahannya yang ingin diteliti. Namun masih ada beberapa bagian penting yang masih perlu diperdalam dan diperjelas kembali oleh peneliti. Yang pertama itu tentang landasan konseptual atau teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan penelitian ini belum begitu jelas. Yang kedua, teknik pengambilan sampel dan jumlah sampel yang akan digunakan juga perlu lebih dijabarkan lagi oleh peneliti. Yang ketiga, instrumen-instrumen untuk pengumpulan data seperti pedoman, wawancara, dan observasi itu perlu dirinci. Yang keempat, teknik analisa data hasil penelitiannya, khususnya data kualitatif, juga perlu diperjelas urutannya dan prosedurnya agar dia lebih sistematis lagi. Oleh karena itu, saran saya sebagai reviewer, peneliti perlu memperkuat dan menyempurnakan proposalnya pada beberapa bagian penting tersebut. Dengan demikian, maka kualitas proposal penelitian akan semakin baik dan siap untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Semoga review dan saran yang saya berikan bermanfaat bagi peneliti untuk menyempurnakan proposalnya. Sekian review dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.